Pemirsa, upaya rekonsiliasi nasional terus didengungkan berbagai pihak, mulai dari Ormas Islam, NU Muhammadiyah, serta seruan damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu. Hal ini dilakukan sebagai respons panasnya suhu politik pasca pemilu 17 April lalu, terutama terkait saling klaim kemenangan kedua paslon Capres-Cawapres. Lalu bagaimanakah upaya rekonsiliasi dari tim kampanye nasional Jokowi Kiai Haji Maruf Amin? Sudah bersama saya adalah Wakil Ketua TKN Jokowi Kiai Haji Maruf Amin, Joni G. Plate. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam, Sylvia. Bang Joni, jadi kemarin pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Prabowo batal. Dari TKN memaknainya seperti apa, meskipun katanya batalnya karena sakit? Ya, yang pertama tentu gini ya, Sylvia ya, bahwa pemilu kita yang baru lalu dilaksanakan tanggal 17 April itu suatu capaian kesuksesan demokrasi yang luar biasa. Tidak saja untuk Indonesia, tapi kita juga menyumbang ya di etalase demokrasi dunia, bahwa demokrasi itu satu model pilihan yang bisa dilaksanakan dengan cara damai. Jadi punya tugas kita semuanya, seluruh komponen masyarakat ya, peserta pemilu, partai-partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, itu perlu menjaga iklim itu, tapi tetap menghormati aturan hukum yang ada di negara kita. Kalau dari sisi TKN sendiri ya, bahwa usaha untuk komunikasi dan memberikan kepastian kepada rakyat hasil pemilu yang biasa dilakukan melalui quick count, yaitu secara ilmiah sudah biasa, academically tested, teruji secara akademik gitu ya, biasa digunakan di dunia, maka termasuk di Indonesia juga, maka kami tentu meyakini hasil quick count itu. Tetapi ada norma yang diatur oleh undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana legalitas formal output pemilu itu baru nanti disampaikan atau diumumkan oleh KPU tanggal 22 Mei nanti. Nah, kita bersama-sama tunggu sambil tahu bahwa hasil pemilu kita ini gambarannya sudah ada. Dalam situasi dari sekarang sampai dengan 22 Mei dan nanti pada saat pengumuman itu, psikopolitik masyarakat harus kita sama-sama jaga. Bahwa pemilu yang sudah sukses ini ya harus bermanfaat untuk kita. Nah, kita tidak bisa ingkari bahwa selama pemilu itu masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok. Tidak saja kelompok pilpres, tapi kelompok pileg juga, bahkan kelompok ke DPD juga. Nah, makanya kan upaya rekonsiliasi itu yang harus diambil kan. Rekonsiliasi sosial itu harus dibangun dan ini harus ditunjuk. Nah, dibangun itu apakah menunggu dulu pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Prabowo, ataupun TKN dengan BPN ini bisa bertemu? Iya, yang pertama tentu tidak perlu menunggu siapa-siapa. Masyarakat setelah itu kembali ke rumah masing-masing dan mereka move on. Masyarakat sebetulnya saat ini sudah move on ya. Sebagian terbesar masyarakat sudah bergerak dan hidup kembali normal dalam kehidupan kesehariannya. Sudah normal. Nah, kita yang di atasnya, elit politiknya harus memberi contoh juga. Dan saya kira dalam konteks itu respons cepat yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo ya sebagai capres sekaligus juga adalah presiden kita saat ini ingin memastikan bahwa silaturahmi itu terjalin dengan segera mengumumkan kepada publik bahwa Pak Joko Widodo akan mengirim envoy untuk bertemu Pak Prabowo yang adalah teman dan punya hubungan pribadi yang dekat juga supaya ini dilihat oleh masyarakat, oh di tingkat elit ini baik-baik saja sebetulnya kontestasi demokrasi itu. Jadi memang harus dimulai dari tingkat elitnya, Bang Joni. Dari tingkat elit. Nah, dalam konteks itu saya kira Pak Joko Widodo sudah mengirim ya, Pak Luhut sudah pergi ke sana, sudah membuka komunikasinya. Apa sebetulnya pesan yang harus disampaikan ketika ada pertemuan tadi? Nah, kalau ada pesannya saya kira tidak akan terlepas dari menjalin silaturahmi ya. Bangsa kita ini bangsa yang besar, tugasnya juga tugas yang besar ya, nggak bisa diuruskan sendiri ya. Lalu demokrasi kita sudah sukses dan harus kita menjadi tanggung jawab kita bersama untuk jaga bersama-sama dan membuka peluang bagaimana kita mengurus negara setelah pemilihan umum. Oke, Bang Joni, tadi Pak Luhut ketika kami wawancara di Istana Negara mengatakan salah satu pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Prabowo adalah agar tidak terlalu percaya atau mendengarkan masukan-masukan yang belum jelas dari orang-orang di sekelilingnya. Menurut Bang Joni. Barangkali yang dimaksudkan oleh Pak Luhut itu begitu banyak informasi yang simpang siur ya. Yang kalau terlalu banyak informasi yang simpang siur kadang-kadang menyulitkan juga dalam mengambil keputusan, apalagi di situasi yang sensitif gitu ya. Dan jangan sampai pemimpin itu diisolasi dari informasi publik yang berkembang. Saya kira itu hanya untuk menyampaikan bahwa
dia meyakini kok bahwa Pak Prabowo itu seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara rasional. Itu yang menjadi pegangannya Pak Luhut barangkali. Lalu Pak Luhut juga kan seorang yang kita tahu latar belakangnya militer, omongnya lurus-lurus kan, dia menyampaikan apa adanya. Ini bagian dari keterbukaan. Tapi sebenarnya tujuan daripada utusan itu adalah untuk membangun satu komunikasi dan relasi silaturahmi. Bahwa bangsa kita bangsa besar, masalah kita masalah yang banyak yang tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 kelompok saja. Nah disinilah kegotong royongan politik yang mau dibangun. Ya. Itu pesan utamanya begitu. Kalau itu bisa terjalin komunikasi yang baik, andaikan ada pertemuan dan suasana yang bersahabat ya kan, ini kan bukan peperangan, ini kan kontestasi demokrasi, ini kan sirkulasi demokrasi saja. Ada pesan dari berbagai pihak Bang Joni agar kedua belah pihak ini bisa saling menahan diri, tetapi kalau kita lihat juga dalam proses sambil menunggu hasil rekapitulasi suara tanggal 22 Mei nanti, masing-masing kubu ini memiliki tim untuk katakanlah untuk menghitung real count masing-masing. Jadi kemarin TKN juga sudah konvers menyatakan hasil real count internalnya seperti apa, dari BPN juga demikian. Apakah aksi-aksi seperti ini bagaimana? Akan cenderung menyejukkan atau bagaimana? Itu dia. Kenapa ini muncul? Karena memang ini dampak lanjutan dari post-truth ya. Di mana yang dikatakan argumentum ad populum gitu ya. Berulang-ulang kali disampaikan seolah-olah itu pendapat masyarakat, yang salah pun bisa dianggap sebagai yang benar. Ya ini kan tidak diinginkan. Undang-undang kita sudah mengatur kok referensi legal formalnya adalah keputusan KPU dan itu dilakukan secara manual. Ya, yang dilakukan oleh TKN misalnya itu data real count manual juga. Ya kita ada posko, ya ada poskomando, satu ruangan khusus dengan sistemnya yang menerima semua masukan secara manual untuk kepentingan kita memudahkan. Pada saat nanti rapat dengan KPU untuk melakukan pleno dan rekapitulasi akhir, kami sudah didukung dengan data-data yang valid yang bisa dibicarakan dan ditukarkan. Berarti tujuan dari mempublikasikan real count internal itu bukan untuk memperuncing keadaan, tetapi bagian dari proses check and balance. Iya betul. Untuk yang pertama suara. Tentu menyampaikan pada publik kita tidak diam ini, kita tetap bekerja untuk mengawal pemilu yang jurdil, yang jurdil. Kita bekerja terus. Lalu kita juga mempersiapkan diri sehingga pada saat rapat dengan KPU data semuanya tersedia sehingga bisa efektif. Ya, KPU itu dibatasi waktunya, jangan sampai bertele-tele. Kita juga tahu ini saat ini ada banyak temuan, tidak saja pilpres ya. Ini ada pileg juga, ada bubble-bubble atau penggelembungan penjumlahan suara juga terjadi. Nah itu bisa saja kesalahan tidak dengan sengaja, ya apakah kalkulator mencetnya salah, berarti lebih kepada atau tangannya juga bisa salah nulis ya. Nah ini kan harus diperiksa. Untuk proses transparansi, check and balance, dan bukan untuk menegaskan bahwa kami ini pemenangnya, bukan seperti itu Bang Joni. Nah kalau pemenangnya itu adalah keyakinan kelompok atas dasar satu exercise akademik ya. Kalau yang dilakukan oleh quick count misalnya itu satu exercise akademik yang kita yakini. Tetapi itu harus nanti menunggu sampai keputusan dari perhitungan manual yang dilakukan oleh KPU. Demikian barangkali yang sebelah ya, demikian juga yang sebelah. Tetapi itu sebetulnya kalau itu transparansi ingin disampaikan kepada publik untuk meyakinkan pada publik bahwa KPU bekerja, peserta pemilu bekerja dan saling mengawasi yang persis yang Sylvia bilang saling tadi, check and balances ya untuk menjaga keseimbangan. Terakhir Bang Joni, kalau kita masih menantikan tadi pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Prabowo, dari TKN sendiri apakah akan ada pertemuan dengan BPN sebagai langkah untuk memberikan contoh rekonsiliasi harus dimulai dari elit politik? Itu baik-baik saja ya, pertemuan itu bisa saja. Saat ini kan dua-duanya sibuk-sibuk masing-masing di poskonya masing-masing. Tapi kemarin kita bertemu di studio ya, misalnya kita berbicara dengan baik. Komunikasi sebetulnya ini rakyat perlu tahu ya. Kita berbicara komunikasi melalui media misalnya untuk menyampaikan transmisi pendapat pikiran kita kepada publik. Ya, di media terlihat ada barangkali dua pendapat yang berbeda. Ya. Tetapi dalam relasi
interpersonal ya sesama sebagai sahabat itu berjalan baik-baik saja kok. Ini masyarakat perlu tahu juga ya komunikasi saya mungkin dengan sahabat-sahabat di medianya BPN juga harus itu baik-baik juga. Lebih rukun kali Bang Ya. Joni supaya masyarakat juga persepsinya sama. Iya sebetulnya begini ya, kami bertemu itu biasa ini kan sahabat semuanya. Kalau tanya sama BPN, mereka adalah sahabat-sahabat kita. Banyak menteri yang teman-teman kita loh. Ya. Dulu yang sekarang berada di sebelah. Sebaliknya juga banyak sahabat-sahabatnya teman-teman BPN yang ada di TKN. Baik. Nah di koalisi-koalisi daerah misalnya pilkada kita bekerja bersama-sama. Di koalisi-koalisi parlemen kita bekerja bersama-sama. Baik. Dalam banyak topik. Sebetulnya persahabatan dan persaudaraan politik nasional kita ini berjalan dengan baik kok. Jangan terlalu tegang-tegang. Mudah-mudahan masyarakat menangkap Ya. maksud itu ya. Terima kasih Bang Joni Terima telah kasih. bergabung bersama kami.